Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Yuka Alfi Zuliatmi, ana min fasli ba. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai isi kandungan dan pokok-pokok isi Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang sangat luar biasa bagi umat Islam dan bagi seluruh umat manusia, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berdasarkan ayat di atas, sangat jelas bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang sangat besar sepanjang masa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Al-Quran memiliki peran yang sangat penting karena Al-Quran mengandung isi dan pokok-pokok yang sangat luar biasa yang menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Nah, apa saja isi kandungan dan pokok-pokok yang terdapat di dalam Al-Quran? Yang pertama adalah akidah. Akidah merupakan kepercayaan yang harus diyakini dengan lisan dan ditakrirkan dengan hati, kemudian dilaksanakan dengan amal perbuatan. Nah, inti pokok dari akidah adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tauhid? Nah, tauhid adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, seperti terdapat di dalam surat Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jelas bahwa Allah itu satu, Allah tidak beranak, Allah tempat meminta dan tempat mengadu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari tauhid ini adalah agar umat manusia ini tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jelas di dalam Al-Quran terdapat nilai-nilai akidah dan nilai-nilai tauhid seperti yang telah dibacakan pada surat Al-Ikhlas tadi. Isi pokok kandungan yang kedua adalah ibadah. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti menundukkan atau tunduk. Nah, jadi secara istilah, ibadah merupakan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Sang Pencipta. Eksistensi manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan akal dan pikiran, kemudian bisa membedakan antara hak dan yang batil atau antara yang salah dan yang baik adalah untuk beribadah dan bermuamalah atau berhablum minallah dan hablum minanas. Nah, jadi beribadah adalah sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Nah, tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melarang kita untuk melaksanakan hal-hal yang buruk adalah untuk diri kita sendiri sebagai manusia. Nah, sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jelas bahwa peran manusia adalah salah satu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jelas sekali di Al-Quran ini terkandung mengenai ibadah. Sesungguhnya segala sesuatu hal baik yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca basmalah adalah bernilaikan ibadah. Nah, contohnya seperti kita melaksanakan proses belajar. Ketika kita berniat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita lakukan adalah bernilai ibadah. Kemudian muamalah. Muamalah adalah hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, antara satu manusia dengan yang lainnya harus hablum minan nas, harus saling bersilaturahmi, tidak ada yang namanya
iri dengki, dan lain sebagainya. Nah, jadi manusia harus menjalankan peranan dan eksistensinya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dan bermuamalah dengan baik. Pokok kandungan Al-Quran yang ketiga adalah hukum. Hukum merupakan kaidah-kaidah atau ketentuan dasar yang akan menjadikan manusia lebih tentram, lebih nyaman, dan lebih sejahtera. Nah, contoh dari hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran adalah hukum perkawinan, hukum waris, kemudian hukum antar bangsa, dan hukum perang. Yang keempat adalah sejarah. Nah, di dalam Al-Quran, sejarah sangat lengkap yang tujuannya adalah untuk menjadikan manusia ini berpedoman kepada sejarah masa lalu maupun yang akan terjadi di masa depan. Nah, banyak diceritakan kisah-kisah pada zaman dahulu dan kisah-kisah yang akan terjadi pada masa depan yang akan menjadikan ibrah dan akan menjadi pedoman bagi umat manusia, sehingga manusia ini akan lebih berprinsip ke depannya. Nah, seperti kisah-kisah Rasulullah, seperti kisah Nabi dan Rasul, kemudian kisah-kisah Fir'aun yang dijelaskan, kemudian seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Fil. Nah, kemudian juga yang akan terjadi di masa depan, yaitu kiamat. Nah, ini menjadikan ibrah bagi kita, dan kemudian juga menjadi suatu prinsip bagi umat manusia agar lebih berhati-hati dalam bertindak selama berada di dunia ini. Nah, seperti juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Nah, itu akan menjadikan manusia ini takut dan lebih berhati-hati di dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan selama di dunia ini. Nah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini sangat lengkap sehingga menjadi pedoman bagi kita manusia ini. Yang kelima adalah akhlak. Nah, akhlak merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW diutus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang dulunya sangat semrawut atau disebut juga dengan zaman jahiliyah. Nah, ada manusia yang berjudi ketika itu, ada yang mabuk-mabukkan, zina di mana-mana, kemudian hak antara perempuan dengan lelaki ini tidak diseimbangkan. Nah, ini yang menjadi salah satu peran penting bagi akhlak, atau akhlak ini menjadi salah satu perbuatan yang sangat baik sehingga mencapai akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah adalah hak yang sangat baik, akhlak yang sangat baik bagi umat manusia, sehingga tidak ada lagi yang namanya kebencian, pertikaian, sehingga terjadilah kesejahteraan. Dan yang terakhir, Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan. Mengapa Al-Quran ini mengandung ilmu pengetahuan? Karena kita tahu di dalam surat Al-Alaq, Iqra. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, hal yang pertama atau wahyu yang pertama turun adalah menjelaskan mengenai bacalah. Nah, di mana kita disuruh untuk belajar yang sangat mendalam sehingga kita mendapatkan pengetahuan yang luas dan luar biasa. Nah, ini mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Alaq ini ayat 1-5 terlebih dahulu, agar manusia ini lebih melakukan pembelajaran yang sangat dalam dan memiliki pengetahuan yang luas. Nah, bukan memiliki kefakiran di dalam ilmu. Nah, ini mengapa ilmu pengetahuan dan tentang sains dan teknologi sangatlah penting. Nah, sebagaimana di dalam surat An-Nahl juga dijelaskan bagaimana lebah itu menghasilkan madu. Nah, dan bagaimana madu itu menjadi obat dan memberikan khasiat bagi kita. Nah, itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan sangat lengkap dan sangat kompleks. Baiklah, itulah isi kandungan dan pokok-pokok isi Al-Quran. Semoga bermanfaat.
Nakfaitu bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.